Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi kita hari ini adalah mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Oke, untuk ketua kelas mohon pintunya ditutup dulu agar kita bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian tolong LCD proyektor juga dihidupkan sekalian agar nanti Ibu bisa memberikan PPT sebagai tambahan untuk media pembelajaran kita. Kemudian Ibu akan mengabsen dulu. Oke, semuanya sudah hadir. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kemudian tolong dibuka buku paketnya ya dari Ibu dan kemudian kita akan mempelajari materi kita. Oke anak-anak semuanya, tolong dibuka buku paketnya ya, karena kemarin Ibu sudah bilang bahwasanya buku paket harus dibawa setiap kali ada pertemuannya Bu Indri. Oke seperti itu ya. Kemudian sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana letak dan luas benua Asia dan benua lainnya? Kira-kira benua itu ada berapa ya? Iya, oke. Bagaimana? Benar-benar. Jadi benua itu ada 5, yaitu apa? Benua apa? Ya, betul benua Asia, kemudian ada benua Amerika, kemudian ada benua Eropa, kemudian ada benua Afrika dan benua Australia, nggih. Nah, kemudian di sini kita itu akan belajar bagaimana letak dan kondisi geografis di benua-benua tersebut sehingga nantinya kita dapat mengetahui di mana sih letak benua itu, kemudian berbatasan dengan apa, seperti itu. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu alangkah baiknya menyampaikan bagaimana tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu adalah Ananda semuanya bisa menyebutkan letak astronomis dan geografis benua Asia dan benua lainnya dengan benar. Kemudian yang kedua, Ananda sekalian mampu untuk menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, Ananda semuanya mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta pendidikan di Asia dan benua lainnya. Kemudian yang keempat adalah Ananda semuanya mampu untuk menyajikan artikel tentang masalah akibat dari interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya serta solusi mengatasinya dengan benar. Baiklah, kita akan memasuki materi inti. Tolong untuk diperhatikan PPT yang ada di depan kelas, kemudian juga diperhatikan penjelasan dari Ibu, dan tolong ditulis bagi yang penting seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama adalah benua Asia. Nah, ada yang tahu benua Asia itu di mana? Ya betul, benua Asia itu adalah tempat kita tinggal hari ini di Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk ke dalam negara yang berada di kawasan benua Asia seperti itu, nggih. Nah, kalau untuk luas dan luas daratan, luas lautan itu bisa dibaca sendiri di bukunya dan di PPT. Nah, kemudian benua kuning itu adalah sebutan untuk benua di Asia. Sebutan ini disebabkan karena terdapat masyarakat mayoritas yaitu ras Mongoloid yang mempunyai kulit kuning. Jadi di Asia itu kebanyakan kulitnya kuning ya, tidak kulit putih. Kalau kulit putih itu bukan berada di negara Asia seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat yang tinggal dan menduduki wilayah kawasan Asia itu biasanya berkulit kuning seperti itu nggih. Nah, kemudian selain itu kita juga akan belajar mengenai letaknya ya. Jadi kita juga akan belajar mengenai letak astronomis benua Asia. Nah, anak-anak, secara astronomis benua Asia itu terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia berada di belahan bumi bagian timur serta memanjang dari belahan utara hingga selatan. Jika diperhatikan lebih detail lagi, secara geografis benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia.
Oke, nggih. Nah, kemudian untuk penjelasan-penjelasan lagi seperti batas, batas utara, timur, selatan, dan barat diperhatikan di bukunya dan juga di PPT seperti itu ya. Kemudian ada benua Amerika. Nah, benua Amerika itu juga disebut dengan benua merah. Sebutan itu didapatkan karena benua ini terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah sebenarnya. Kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah seperti itu. Nah, benua Amerika terletak pada 1700 bujur timur sampai 350 bujur barat dan 830 lintang utara sampai 550 lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika ini merupakan benua yang terbesar kedua setelah Asia. Jadi benua itu yang terbesar itu benua Asia, kemudian di bawahnya benua Asia itu yang besar itu adalah benua Amerika. Luas benua Amerika itu mencapai 42.057.100 km persegi. Nah, Ananda sekalian bisa diperhatikan PPT ya. Kemudian secara geografis Amerika itu terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Amerika Selatan, kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua timur. Ada 2 alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, maksudnya benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada 2 alasan mengapa disebut sebagai benua biru. Yang pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kemudian yang kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru seperti itu. Nah, kemudian Eropa itu terletak pada 90 bujur barat sampai 600 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 800 lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di benua Eropa adalah subtropis dan sedang karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, gugur, panas, dan dingin. Seperti itu nggih. Kemudian yang keempat itu ada benua Afrika. Afrika terletak di antara 170 bujur barat sampai 520 bujur timur dan 350 lintang utara sampai 340 lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian yang paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Kemudian yang kelima itu ada benua Australia. Benua ini terletak di sebelah selatan negara kita, yaitu di sebelah selatan negara Indonesia. Ia merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah ras Kaukasoid yang berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Meskipun dekatnya dengan Asia, tapi dia itu penduduknya mirip dengan penduduk Eropa, begitu ya. Jadi Australia itu terletak pada 1130 bujur timur sampai 1550 bujur timur
dan 100 lintang selatan sampai 430 lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis ya. Jadi ada meskipun di satu kawasan benua, tetapi ada yang memiliki iklim tropis dan ada juga yang memiliki iklim subtropis seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai kondisi alam di negara-negara dunia. Untuk pembelajaran mengenai kondisi alam di negara-negara dunia ini, Ibu di sini mengambilnya adalah negara-negara terkenal atau negara-negara adidaya yang sering kita dengar dan sering kita maksudnya kita tidak asing lagi. Yang pertama itu ada negara Jepang. Untuk lokasinya sendiri, letak astronomis Jepang itu berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, kemudian untuk iklim di wilayah Jepang ini memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu ada musim semi, panas, gugur, dan dingin seperti itu nggih. Kemudian untuk bentuk muka bumi, Jepang itu memiliki wilayah daratan yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70 sampai 80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Tapi kok bisa negara Jepang itu maju, Bu? Padahal dia pegunungan sama dengan Indonesia. Anak-anak, jadi faktor yang mempengaruhi majunya Jepang itu tidak serta-merta hanya dari kondisi wilayahnya, tetapi kita juga melihat apa mata pencariannya seperti itu, nggih. Untuk kemudian kita belajar mengenai geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api yang terdiri atas banyak gunung api. Jadi setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan gunung yang tertinggi di Jepang. Ada yang tahu gunung yang tertinggi di Jepang? Ayo. Siapa ada yang tahu? Oh, oke, benar. Ayo, benar. Nah, jadi ada Gunung Fuji seperti itu ya. Jadi di wilayah Jepang itu terdapat banyak gunung api seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada wilayahnya ya. Jadi wilayah Jepang itu 67%-nya itu berupa hutan. Di antaranya itu ada pohon ek, bambu, maple, beech dan poplar. Jenis hewan yang masih ditemukan di Jepang itu diantaranya adalah babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun jumlahnya itu terus berkurang karena apa? Karena kita tahu bahwasanya orang-orang itu gemar sekali melakukan penembakan atau melakukan pemburuan yang banyak tujuannya, diantaranya untuk kebutuhan fashion, untuk dimakan dan lain sebagainya, yang menyebabkan hewan-hewan itu mengalami penurunan jumlah populasi. Kemudian kita akan beralih ke kondisi penduduk Jepang. Jepang itu memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang itu relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk seperti itu. Berbeda dengan Indonesia ya tentunya. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai Amerika Serikat. Ada yang belum tahu Amerika Serikat? Tentunya semua siswa di sini sangat tahu Amerika Serikat ya. Jadi kita sering sekali melihat di berita-berita mengenai berita Amerika Serikat, berita mengenai negara-negara adidaya seperti Jepang dan sebagainya ya. Nah, tapi apakah kita tahu di mana lokasi dan juga letak geografis Amerika Serikat? Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu, nggih. Nah, bahwasanya letak astronomis Amerika Serikat itu terletak pada 24 derajat sampai 33 derajat lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat sampai 66 derajat bujur barat seperti itu. Kemudian letak geografis Amerika Serikat, batas utaranya yaitu ada wilayah Kanada, kemudian di batas timur ada Meksiko dan Teluk Meksiko, batas selatannya ada Kuba, batas barat ada Samudra Pasifik.
Nah, gitu ya. Kemudian untuk iklim, berdasarkan letak lintang Amerika Serikat, jadi Amerika Serikat itu beriklim subtropis, sedang, dan dingin. Ya. Jadi Amerika Serikat itu juga mengalami 4 musim, seperti musim semi, musim apa lagi? Gugur. Pinter, ada musim apa lagi, Mbak? Ya, musim panas, kemudian ada lagi musim dingin. Nah, kemudian untuk bentuk muka bumi, Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut dengan Great Plains Lakes, tempat mengalir sungai Mississippi. Nah, kemudian untuk geologi, Amerika Serikat adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, antara lain ada batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan beberapa bahan tambang lainnya seperti uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Ya, kemudian untuk flora dan fauna, di bagian utara atau di sebelah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas di perbatasan negara Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai keadaan penduduk negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Jadi, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Nah, kemudian penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang berimigrasi antara 65.000 tahun sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar juga mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kalau tadi kita belajar mengenai keadaan geografis, letak astronomis, bagaimana penduduknya, bagaimana flora dan faunanya, iklimnya, maka kita juga akan belajar mengenai pengaruhnya. Bu, apa sih pentingnya kita belajar mengenai pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua itu? Padahal kan kita juga bisa berinteraksi dengan Malaysia saja, Bu. Kita bisa berinteraksi dengan dengan Singapura saja, Bu. Oh, tidak, Nak. Bahwasanya kita hidup di sini sebagai makhluk sosial, maka kita perlu melakukan adanya interaksi seperti itu ya. Nah, jadi interaksi antar ruang ini merupakan salah satu interaksi yang paling penting. Pentingnya interaksi antar ruang ini tidak hanya dirasakan oleh antar manusia, tapi juga oleh bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga pendidikan. Nah, ya. Jadi tentunya kita itu juga perlu belajar atau perlu menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Seperti misalnya kalau kita belajar mengenai aspek di bidang ekonomi, maka kita belajar mengenai bagaimana aspek produksi ya. Jadi tentunya di Indonesia itu banyak sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya kurang, maka pemerintah biasanya mengambil manusia atau sumber daya manusia dari negara lain yang kemudian diambil ke Indonesia untuk kemudian memproduksi sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari interaksi antar ruang ini. Yang pertama itu untuk dampak positif itu adalah akses modal dari luar negeri itu semakin mudah. Contohnya, kita membangun sebuah jembatan atau sebuah tol misalnya. Apakah tol itu dibangun dengan uang Indonesia sendiri? Oh, tentunya tidak. Itu kita pinjam modal kepada luar negeri, kita pinjam modal kepada negara-negara di luar, kemudian kita membangun dan nanti kita membayar
Kemudian yang kedua itu adalah pasar terbuka untuk produk-produk ekspor. Jadi begini, singkatnya begini. Kalau kita ingin menjual barang, otomatis kita perlu relasi. Jadi relasi itu yang dimaksud adalah relasi antara negara-negara di dunia itu. Kalau kita tidak menjalin hubungan, tentunya kita tidak bisa melakukan ekspor ke negara tersebut. Kemudian kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kita tentunya tidak bekerja sama misalnya dengan negara Singapura, tentunya kita tidak bisa untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke negara Singapura. Kemudian akses investasi keluar maupun ke dalam negeri semakin mudah. Nah, sama dengan akses modal tadi, jadi semakin kita melakukan interaksi atau kita punya relasi, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan investasi dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang kelima itu adalah mendapatkan barang yang belum diproduksi di Indonesia. Anak-anakku, tentunya banyak dari kebutuhan di dalam negeri ini yang tentunya kita tidak punya sendiri. Ya, jadi misalnya kalau kita itu mau membuat sebuah motor, tentunya kita itu masih perlu bahan-bahan dari negara lain. Kemudian ada kegiatan pariwisata akan meningkat. Jadi semakin orang bekerja sama dengan Indonesia, orang-orang tahu ada Indonesia, maka turis-turis pun akan tahu, oh ternyata ada wisata di Indonesia yang sangat bagus sekali, misalnya ada di Bali. Namun di balik dampak positif tersebut juga terdapat dampak negatif. Dampak negatif dari hubungan atau interaksi antar ruang ini adalah yang pertama, rusaknya alam Indonesia karena peningkatan produksi yang tidak ramah lingkungan. Nah, karena adanya investasi tadi, adanya produk-produk luar negeri atau adanya orang-orang yang menanam modal di Indonesia, membuat suatu produk di Indonesia, maka tentunya akan adanya limbah. Nah, limbah tersebut akan berpengaruh dan mempengaruhi keberlangsungan atau siklus kehidupan kehidupan sumber daya di Indonesia misalnya. Jadi ada produk apa gitu misalnya, kemudian dia itu membuang limbahnya secara sembarangan di sungai. Nah, tentunya itu akan mencemari lingkungan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing. Nah, jadi biasanya orang-orang itu biasanya lebih suka membeli merek daripada membeli kualitas seperti itu. Itu seperti sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Jadi orang Indonesia itu lebih suka membeli brand daripada kualitas. Jadi misal begini, ada misalnya suatu produk tas luar negeri yang bermerek Gucci seperti itu. Kemudian ada lagi produk UMKM di Indonesia mereknya misalnya Prada, tapi dia itu masih kalah dengan produk luar negeri ini meskipun kualitasnya sama. Karena apa? Karena orang Indonesia itu lebih suka membeli merek daripada membeli kualitas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada usaha-usaha di Indonesia bangkrut karena banyaknya impor. Nah, jadi misalnya hari ini di Indonesia panen bawang putih, tapi pemerintah eh, meng, apa, mengimpor bawang putih dari luar negeri. Hari ini kita panen beras banyak, tapi panen beras itu dihargai murah karena Indonesia mengimpor dari Thailand seperti itu. Jadi usaha-usaha di Indonesia itu bangkrut karena banyaknya impor-impor dari luar negeri. Kemudian yang keempat itu adalah masuknya tenaga kerja asing. Nah, yang dimaksud di awal tadi seperti maksudnya tenaga asing, orang Indonesia misalnya itu kurang dalam hal sumber daya manusia, maka tentunya untuk mengolah itu pemerintah itu mengambil tenaga asing dari luar negeri sehingga orang Indonesia itu hanya bekerja sebagai karyawan. Kemudian untuk orang-orang yang berada di atas itu adalah orang-orang dari luar negeri seperti itu. Nah, kemudian dampak positif dan negatifnya itu sangat banyak sekali, baik dalam bidang budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, itu masih banyak sekali. Oke, baiklah. Setelah Ibu jelaskan, adakah pertanyaan dari kalian? Maka silahkan ditanyakan. Iya, Mbak mau tanya apa? Heeh. Nah, oke, pertanyaannya begini ya dari Mbak Silviana. Ibu,
Apakah ada negara di dunia ini yang tidak melakukan interaksi dengan negara lain, Ibu? Nah, jawabannya seperti ini, ada, Nak, ya. Jadi, ada suatu negara itu yang dia itu tidak mau melakukan interaksi dengan negara lain. Ada yang tahu contoh negaranya coba? Ya, Mas, yang berada di pojokan, Mas Jalu, ya. Iya, oke, ada negara Korea Utara, ya. Tentunya kalau berbau Korea gitu, sampean semuanya tahu, ya. Jadi, ada negara itu yang dia itu tidak mau berinteraksi dengan negara lain. Contohnya itu ada negara Korea Utara. Negara Korea Utara itu, dia itu sangat berambisi untuk memenuhi kebutuhan dalam negaranya itu sendiri. Dia tidak mau berinteraksi dengan negara-negara lain, tapi di balik itu negara itu selalu melakukan kontroversi. Misalnya kemarin ada berita Maya dijadikan pupuk karena kekurangan pupuk. Ada lagi seperti setiap hari itu setiap keluarga itu atau kepala keluarga itu harus menyetorkan, mohon maaf ya, menyetorkan seperti apa sih? Itu loh, menyetorkan seperti eh, itu ke pemerintah untuk dijadikan pupuk karena dia itu sangat berambisi untuk memenuhi kebutuhan negaranya secara sendiri. Dia itu tidak mau ada misalnya platform itu kan seperti WA, itu kan miliknya Amerika, ya itu tidak boleh digunakan di sana karena dia itu tidak ingin menggunakan milik negara lain. Dia itu inginnya semua kebutuhannya itu dipenuhi sendiri. Dia tidak ingin melakukan interaksi seperti kemarin saat merebaknya kasus COVID. Apakah Korea Utara itu merilis berita COVID? Ataukah ada di negaranya itu yang terkena COVID? Itu kita tidak tahu karena negara itu tidak merilis adanya berita COVID di negara tersebut. Seperti itu. Ya, kemudian untuk kesimpulannya ya, Nak, ya. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan di akhir bahwasanya eh, apa? Interaksi antar ruang itu sangat penting sekali, ya. Meskipun terdapat banyak dampak positif dan negatif, tetapi interaksi itu sangat penting sekali. Tentunya sebagai makhluk sosial, kita saja yang manusia itu tidak bisa hidup sendiri, apalagi negara yang cangkupannya sangat luas, karena negara itu mengatur soal hubungan ekonomi, sosial, politik, pendidikan. Tentunya misalnya ada pertukaran pelajar ke luar negeri agar kita bisa belajar budaya di luar yang sekiranya nanti itu bisa teknologi-teknologi di sana bisa diterapkan di Indonesia, maka itu bisa diterapkan di Indonesia. Itu juga sebagai bentuk pembelajaran seperti itu, ya. Untuk pertanyaannya itu dulu, kemudian ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan tadi kita? Iya, Mbak yang mau maju ke depan. Oke. Ya, jadi Mbak Khofifah ini menyimpulkan bahwasanya tadi kita belajar, Bu, mengenai interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang itu seharusnya harus diterapkan oleh setiap negara agar kita tidak menjadi negara yang tertinggal dan keterbelakangan. Jadi kita itu harus menjadi negara yang terbuka, namun kita harus tetap menyaring dampak negatif dari hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari Mbak Khofifah itu juga benar seperti itu, ya. Kemudian untuk mengetes kemampuan anak-anak semuanya, nanti di buku itu di halaman 25 itu ada soal, silahkan dikerjakan. Kemudian silahkan coba membuat rangkuman dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian untuk pertemuan besok dikumpulkan dan akan Ibu koreksi, ya. Kemudian untuk tugasnya nanti tolong ketua kelas kalau ada yang ditanyakan disampaikan ke ketua kelas dulu, ditampung, kemudian nanti dikirim ke Ibu, seperti itu, ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis dan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.